Halo, kali ini saya akan membahas mengenai kesalahan berbahasa yang sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang perlu kita jaga dan lestarikan. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah seringkali dianggap sepele. Padahal, kesalahan berbahasa yang terus dibiarkan dapat memengaruhi kualitas komunikasi, terutama dalam konteks formal dan pendidikan. Oleh karena itu, penyuluhan ini akan membahas dua kasus kesalahan berbahasa yang paling umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kesalahan penggunaan kata di sebagai imbuhan dan sebagai kata depan, serta penggunaan kata tidak baku dalam penulisan maupun percakapan. Kesalahan pertama yang akan dibahas adalah mengenai penggunaan kata di. Banyak orang yang masih keliru dalam membedakan kata di harus dirangkai dan dipisah. Misalnya pada kalimat dia tinggal di sana. Kata di sana seharusnya ditulis di spasi sana. Karena kata di dalam konteks ini merupakan kata depan yang menunjukkan tempat, sehingga penulisannya harus dipisah. Kesalahan seperti ini sering terjadi, baik dalam pesan singkat, media sosial, maupun dokumen informal. Sebaliknya, ketika kata di berfungsi sebagai imbuhan untuk membentuk kata kerja pasif, seperti tugas itu dikerjakan di sekolah oleh siswa, maka penulisan dikerjakan harus dirangkai. Jadi, kesimpulannya, jika kata di menunjukkan suatu tempat yang merupakan kata depan, maka penulisannya harus dipisah. Sebaliknya, jika kata di merupakan awalan pembentuk kata kerja pasif, maka penulisannya harus dirangkai. Kemudian kesalahan yang kedua yang juga sering kali terjadi adalah penggunaan kata tidak baku dalam percakapan maupun tulisan sehari-hari. Kita sering menjumpai kata-kata seperti resiko, efektivitas, atau silahkan. Meskipun terdengar umum, ketiga kata tersebut sebenarnya tidak baku. Bentuk baku dari resiko adalah risiko, bentuk baku dari efektivitas adalah efektivitas, dan bentuk baku dari silahkan adalah silakan. Penggunaan kata tidak baku seringkali terjadi karena pengaruh bahasa asing, kebiasaan turun-temurun, atau kurangnya kebiasaan memeriksa kamus besar bahasa Indonesia. Padahal, dalam situasi resmi seperti menulis surat dinas, laporan akademik, atau karya ilmiah, penggunaan kata baku adalah syarat utama agar komunikasi tertulis menjadi jelas dan profesional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengecek keabsahan suatu kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebelum menggunakannya. Kesalahan-kesalahan berbahasa tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi jika terus-menerus dilakukan bisa berdampak pada rusaknya tatanan bahasa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol pemersatu bangsa. Sudah seharusnya kita sebagai generasi muda turut menjaga kehormatan bangsa ini. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana seperti membiasakan menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar, gunakan KBBI sebagai pedoman, bukan hanya dalam situasi formal tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan bahasa Indonesia dengan menggunakannya secara baik dan benar. Bahasa yang digunakan secara benar akan mencerminkan pikiran yang tertata, menghargai pembaca atau pendengar, serta menjadi cerminan bangsa yang cerdas. Yuk, biasakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, karena dari bahasa kita membangun bangsa.